Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Indonesia masih sangat percaya dengan hal-hal yang berbau klinik, magis, mitos, dan lain sebagainya. Bahkan jika kita membahas tentang mitos yang ada di Indonesia, mungkin butuh berjilid-jilid buku untuk menuliskannya. Bagaimana tidak, hampir semua ada mitosnya. Mulai tindak tanduk sampai benda-benda, termasuk juga pohon-pohon. Pepohonan bagi orang luar negeri mungkin hanya sebagai dari bukti keanekaragaman hayati, tapi bagi orang Indonesia, pohon-pohon memiliki arti yang khusus. Tidak hanya tentang pohon yang katanya jadi tempat tinggal memedi, tapi juga kepercayaan khusus yang lain. Berikut ini adalah mitos-mitos tentang pohon yang masih lekat dengan orang Indonesia. Yang pertama, jangan tebang beringin apapun alasannya. Beringin seringkali dikatakan sebagai pohon yang sangat bertuah dan kental dengan mistis. Lantaran punya nilai klinik tinggi, orang-orang pun sering mengeramatkannya. Seperti benda keramat kebanyakan, pohon beringin juga punya banyak pantangan dalam memperlakukannya. Tidak hanya dilarang dikencingi kalau tidak ingin kena sentil dan bikin cacat, tapi juga himbauan untuk tidak pernah menebang beringin. Mitosnya adalah barang siapa menebang pohon ini, dia akan miskin sampai 7 turunan. Alasan kenapa pohon ini dilarang ditebang biasanya dikaitkan dengan kepercayaan kalau beringin adalah tempatnya lelembut tinggal. Maka ketika ditebang, mereka bakal marah dan kemudian membuat pelakunya menderita kemiskinan sampai ke anak keturunannya. Yang kedua, jangan menanam pohon pisang di depan rumah. Pohon pisang juga seringkali dikaitkan dengan mitos-mitos. Biasanya orang akan langsung mengaitkannya dengan salah satu makhluk halus. Konon pisang adalah tempat favorit pocong. Mungkin karena kesamaan bentuknya yang tegak dan lurus. Selain itu juga ada mitos lain tentang pohon satu ini. Sering dikatakan jika pisang dilarang untuk ditanam di halaman depan rumah. Mitosnya adalah kalau hal ini dilakukan, maka rumah tersebut akan selalu dinaungi energi-energi negatif. Tidak cuma itu, konon bangsa yang tak kasat mata juga jadi suka untuk bersemayam di rumah-rumah yang di depannya ada pohon pisang. Yang ketiga, larangan untuk menanam pohon sawo di pekarangan rumah. Jika dikaitkan dengan mistis, pohon sawo sering diidentikan dengan rumahnya genderuwo. Maka ketika melewati pohon sawo selepas maghrib, biasanya sering tercium bau bakaran ubi yang biasanya jadi tanda eksistensi makhluk gaib satu itu. Soal mitos, banyak sekali kepercayaan di masyarakat yang menghubungkan sawo dengan rumah. Konon katanya, jika seseorang menanam sawo di pekarangan rumah, maka biasanya rumah tersebut senantiasa sepi. Tidak hanya suasananya, tapi juga penghuninya yang akan selalu berganti-ganti dengan alasan yang khusus. Sawo sendiri sering dikaitkan dengan kata-kata Jawa, suwung, yang artinya sepi. Yang keempat, mitos bambu kuning yang sakti. Bagi masyarakat Indonesia, pohon bambu memang sudah identik dengan berbagai mitos. Bambu sering diidentikan dengan rumahnya wewe gombel dan genderuwo. Bahkan katanya, jika ada anak yang bermain di dekat gerombolan bambu saat maghrib tiba, maka bisa dipastikan si anak tersebut akan menghilang. Konon mereka diculik oleh makhluk halus. Memang begitu seram mistis tentang bambu tersebut. Namun tidak jenis bambu dikaitkan dengan hal-hal negatif. Misalnya bambu kuning
yang dikatakan sebagai pembawa energi positif bagi rumah. Banyak pakar yang mengatakan keberadaan bambu kuning akan membuat penghuninya sejahtera secara ekonomi. Tidak hanya itu, bambu kuning juga dipercaya mampu menangkal sihir-sihir. Yang kelima, mitos pohon bougainville dan jodoh. Ada banyak alasan kenapa seseorang susah jodohnya. Bisa lantaran alasan ekonomi, penampilan, hingga sifat-sifat. Tapi ketika seseorang sudah punya kualitas bagus tapi masih jomblo, jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang bikin seret jodoh. Misalnya saja dengan tinggal di rumah yang ada pohon bougainville-nya. Konon katanya, ketika pohon tersebut berdiri mesra di pelataran sebuah rumah, maka salah satu penghuni rumah tersebut bakal susah jodohnya. Tentu saja ini hanya mitos yang tidak wajib untuk dipercaya. Tapi bagi yang kebetulan kondisinya pas, sedang susah jodoh dan punya pohon satu ini, coba cari alternatif untuk menjauhi pohon tersebut dan lihat hasilnya. Itulah mitos-mitos tentang pohon yang masih beredar di masyarakat. Tentu saja ini dikembalikan kepada pribadi masing-masing untuk percaya atau tidak tentang hal tersebut. Mitos sendiri memang sudah di luar hal-hal yang logis. Tapi biasanya apa-apa yang turun dari orang tua dulu kadang ada benarnya juga. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.